Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang mikroskop binokuler. Yang pertama, pengertian mikroskop binokuler berdasarkan sejarah. Mikroskop telah ada sejak 400 tahun lalu. Yang pertama kali dibuat oleh Zacharias Janssen, seorang yang bekerja membuat kacamata. Pada tahun 1590, ia dibantu Hans Janssen membuat mikroskop pertama kali, dan saat itu mikroskop buatannya mampu memperbesar objek hingga 150 kali dari ukuran asli. Namun, Galilea juga turut andil membuat mikroskop pada tahun 1609. Ia mampu menyelesaikan membuat mikroskopnya dari mengklaim dirinya sebagai penemu mikroskop, dan mikroskop miliknya diberi nama mikroskop Galileo. Mikroskop binokuler adalah gabungan dari dua kata, yaitu bi dan okuler. Bi berarti dua dan okuler berarti jenis lensa yang dekat mata. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa mikroskop binokuler adalah jenis mikroskop yang menggunakan dua lensa okuler, sedangkan lensa yang dekat dengan objek atau benda disebut lensa objektif. Mikroskop bonikuler. Ini termasuk jenis mikroskop yang sering digunakan, khususnya oleh para pengguna laboratorium, karena pengguna lebih nyaman mengamati objek dengan mikroskop dua lensa, menggunakan dua mata dibandingkan dengan satu mata. Jenis mikroskop binokuler. Secara umum, mikroskop dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop majemuk, mikroskop cahaya, dan mikroskop stereo. Mikroskop binokuler termasuk jenis mikroskop stereo yang menggunakan dua lensa okuler. Mikroskop majemuk menghasilkan gambar kualitas mono atau 2D, dan mikroskop stereo menghasilkan kualitas gambar stereo atau 3D. Biasanya untuk kebutuhan pengamatan dengan akurasi 100%. Kebanyakan mikroskop modern adalah jenis mikroskop majemuk, karena pada dasarnya mikroskop stereo terdiri dari dua mikroskop majemuk yang disusun secara berdampingan. Ada beberapa jenis mikroskop binokuler, yaitu 1. Mikroskop stereo binokuler. Hasil penampakan yang oleh mikroskop jenis ini adalah 3 dimensi. Dengan penglihatan stereoskopik memerlukan perpaduan image yang ditampilkan oleh mata kiri dan mata kanan, karena inilah disebut dengan stereo. Yang kedua, mikroskop cahaya binokuler. Hasil penampakan yang ditampilkan oleh mikroskop jenis ini adalah flat atau datar dengan kualitas 2D. Biasanya jenis mikroskop ini banyak digunakan di lembaga pendidikan karena memiliki harga yang lebih murah. Yang ketiga, mikroskop polarisasi binokuler. Mikroskop jenis ini paling populer dan banyak digunakan untuk berbagai penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, seperti pada bidang kristalografi oleh ahli geologi, ahli mineral, dan ahli kimia. Mikroskop polarisasi binokuler dirancang untuk mengamati dan mengambil gambar spesimen yang terlihat karena karakter anisotropik optiknya. Yang keempat, mikroskop digital binokuler. Jenis mikroskop ini merupakan gabungan dari teknologi komputer dan kamera melalui mikroskop. Dengan inovasi ini, pengamatan tidak lagi memerlukan mata pengguna untuk melihat objek melalui lensa okuler. Pengguna hanya perlu melakukan pengaturan di komputer yang terhubung dengan mikroskop, maka hasil pengamatan akan muncul pada layar komputer. Mikroskop jenis ini biasanya digunakan oleh kalangan profesional seperti pada jurusan biologi, farmasi, maupun kedokteran. Mikroskop listrik binokuler adalah mikroskop jenis ini hanya bisa dioperasikan menggunakan listrik sebagai sumber daya. Nama lain mikroskop cahaya yaitu komponen mikroskop. Hasil penampakan dari mikroskop listrik binokuler ini adalah dua dimensi.
mikroskop elektron binokuler adalah untuk membentuk gambar yang bisa dilihat. Mikroskop elektron binokuler tidak menggunakan cahaya tapi menggunakan berkas elektron. Pengguna elektron ini membuat mikroskop dapat menghasilkan gambar dengan ukuran dan resolusi yang lebih besar. Jenis mikroskop ini seperti mikroskop untuk pemindaian dan mikroskop transmisi. Bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Sejak awal ditemukan, mikroskop merupakan sebuah lensa cembung yang berfungsi sebagai kaca pembesar, namun sering perkembangannya mikroskop semakin mudah digunakan oleh para penggunanya. Bagian-bagian mikroskop dan fungsinya masing-masing yaitu lensa okuler. Lensa terletak di bagian atas mikroskop dan yang paling dekat dengan mata. Dan yang kedua, lensa objektif. Lensa ini terletak di dekat objek yang diamati dan membentuk bayangan nyata. Dan yang ketiga, revolver. Luas untuk menyangga lensa objektif yang berfungsi untuk memudahkan sharing realita pengamatan dari mikroskop. Yang keempat, meja preparat. Bidang kecil pada mikroskop yang berfungsi untuk meletakkan sampel yang akan diamati. Biasanya pada meja preparat disediakan capit yang berfungsi untuk memegang sampel agar tidak mudah bergeser. Kaki penyangga berfungsi sebagai penyangga mikroskop jika diletakkan pada Kaki penyangga berfungsi sebagai penyangga mikroskop jika diletakkan pada bidang yang tidak datar. Namun, bagian ini tidak selalu tersedia pada mikroskop model lama. Diafragma, bagian yang terletak di bagian bawah meja preparat yang berfungsi untuk menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. Lengan berfungsi sebagai rangka atau frame mikroskop untuk memudahkannya penggunaan memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus memegang lensa secara langsung. Selanjutnya, skala preparat merupakan filter tambahan pada meja preparat yang berfungsi untuk memudahkan penempatan sampel sebelum selanjutnya diamati. Selanjutnya yaitu makrometer dan mikrometer. Makrometer dan mikrometer adalah tuas pada mikroskop yang memiliki fitur vertikal dan horizontal. Makrometer dan mikrometer berfungsi untuk memfokuskan lensa pada objek yang akan diamati. Yang selanjutnya yaitu tuas pengatur cahaya, potensiometer yang dihubungkan ke bola lampu mikroskop yang berfungsi untuk mengatur kecerahan cahaya. Tuas ini juga berhubungan dengan diafragma untuk memfokuskan cahaya pada objek yang diamati.